Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Pada hint spoiler beberapa waktu yang lalu, Redon berkata bahwa Oda merencanakan hal besar pada chapter 1101, bukan chapter 1100. Jadi, puncak arc Egghead akan dimulai pada chapter 1101. Flashback Kuma akan berakhir dan situasi di Pulau Egghead akan kembali disorot. Gorosei Saturn hadir sebagai musuh besar di Pulau Egghead saat ini. Sebagai salah satu dari kepala pemerintah dunia, Saturn telah memperlihatkan kekuatan mengerikan yang dia miliki. Dia membuktikan kualitas dirinya sebagai orang yang sangat berbahaya. Walau aksi dari Saturn sampai saat ini masih terbilang minim, tapi dari sedikit kemampuan yang dia tunjukkan, sudah sangat jelas bahwa Gorosei itu memang sangat kuat. Namun, di Pulau Egghead, Saturn akan mendapatkan masalah besar apabila nanti Luffy bangkit lagi dan Zoro ikut bertaruh. Pertarungan itu akan berjalan dengan sangat seru. Kedua belah pihak sama-sama akan menggunakan kemampuan terbaik mereka masing-masing. Untuk Luffy dan Zoro, mereka berdua pun berpotensi menggunakan kemampuan baru. Sebab seperti yang kita tahu, dua karakter itu terus berkembang seiring berjalannya waktu. Setelah Zoro menang melawan Rob Lucy, dia akan pergi ke bagian bawah. Sebab beberapa waktu yang lalu ketika Saturn muncul di Pulau Egghead, Zoro telah merasakan aura kehadiran yang luar biasa. Maka dia pun pasti akan pergi ke tempat di mana Saturn berada. Zoro akan berteriak ke ruang kontrol untuk meminta Frontier Dome dibuka sementara supaya dia dapat langsung melompat ke bagian bawah. Begitu Zoro tiba di bawah, pada saat bersamaan Luffy juga sudah bangkit kembali. Luffy bisa merasakan bahwa Saturn memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan lebih besar dibanding Kizaru. Maka dari itu, Luffy wajib menggunakan Gear 5 untuk menghadapi Gorosei yang satu itu. Sedangkan untuk Zoro, dia juga akan sangat serius sejak awal, karena Zoro pun dapat merasakan bahwa Saturn benar-benar sosok yang mengerikan. Luffy dan Zoro akan melawan Saturn di sana, sedangkan Sanji dan Franky harus melindungi Bonnie, Vegapunk, dan Atlas dari kepungan Angkatan Laut. Pihak bajak laut topi jerami tidak bisa hanya fokus pada Saturn saja, sebab di sana ada banyak marinir dan beberapa Vice Admiral. Tugas untuk melawan mereka sambil melindungi Bonnie dan yang lain akan menjadi bagian Sanji dan Franky. Sementara itu, Luffy dan Zoro akan mulai bentrok dengan Saturn. Dalam pertarungan tersebut, Saturn akan mencoba menghentikan pergerakan Luffy dan Zoro dengan kemampuannya menciptakan semacam tekanan. Seperti yang kita tahu, Saturn secara misterius bisa membuat orang kesulitan untuk bergerak. Namun, Luffy dan Zoro akan sanggup untuk mematahkan teknik itu, sehingga keduanya bisa bergerak kembali dengan bebas. Saturn pun akan memakai kemampuan lain untuk menyerang Luffy dan Zoro. Dia akan memakai suatu teknik untuk menciptakan serangan api yang menghasilkan ledakan. Bila kita ingat kembali, ketika Saturn muncul di Pulau Egghead melalui semacam lingkaran sihir, di sana ada petir hitam, api, dan terjadi ledakan. Untuk petir hitam, sepertinya itu efek Haoshoku Haki. Sedangkan api dan ledakan kemungkinan besar adalah bagian dari kekuatan buah iblis yang dia konsumsi. Kekuatan buah iblis yang Saturn konsumsi telah dia kuasai dengan sangat baik, sehingga tak heran ada berbagai teknik yang dapat dia lakukan, termasuk teknik yang menghasilkan api dan ledakan. Teknik api dan ledakan yang dia pakai untuk menyerang Luffy dan Zoro pasti sangat kuat, tapi mereka berdua bisa mengatasi teknik tersebut. Luffy dalam mode Gear 5 bisa menciptakan tameng karet dari tanah, sehingga serangan Saturn tidak mengenai dirinya. Sedangkan Zoro, dia memiliki teknik untuk memotong api, sehingga serangan tersebut dapat dia tangani. Kemudian, giliran Luffy dan Zoro yang akan balas menyerang Saturn. Luffy akan melancarkan teknik-teknik pukulan yang beberapa di antaranya akan mengenai tubuh Saturn. Zoro pun akan melancarkan tebasan-tebasan ke arah Gorosei itu, dan beberapa di antaranya juga akan kena. Namun, serangan-serangan dari Luffy dan Zoro bukan masalah besar bagi sang Gorosei itu. Sebab, seperti yang kita tahu, Saturn memiliki kemampuan regenerasi tingkat tinggi. Dia bisa memulihkan luka dan cedera tertentu dengan sangat cepat, seperti saat dia memulihkan luka tusukan dari Bonnie beberapa waktu yang lalu. Setelah itu, kita pun akan melihat kemampuan lain yang dikuasai oleh Saturn. Dia memiliki teknik-teknik yang beragam, sehingga dia menjadi semakin berbahaya dalam pertempuran.
Tongkat yang Saturn miliki bukan sekedar tongkat biasa, melainkan sebuah senjata yang sangat kuat. Dia akan menggunakan tongkat tersebut untuk melancarkan serangan kepada Luffy dan Zoro dan menggabungkannya dengan haki tingkat tinggi. Dalam situasi itu, Zoro memutuskan untuk mencoba suatu teknik baru. Teknik baru Zoro adalah perpaduan dari Ashura dan King of Hell. Dia menciptakan visual seperti saat menggunakan teknik Ashura dan menimbulkan efek aura kuat di setiap pedangnya, seperti saat menggunakan teknik King of Hell. Luffy pun akan menyerang Saturn secara beruntun untuk mengacaukan fokusnya. Lalu ketika Zoro melihat ada celah, maka dia segera menggunakan teknik tersebut. Setelah itu, Saturn kembali menggunakan kemampuan regenerasinya, tapi luka itu tidak bisa pulih dengan cepat. Itu menandakan bahwa teknik baru Zoro ini memiliki dampak serangan yang sangat besar, sehingga kemampuan regenerasi Saturn pun tidak bisa bekerja secara optimal. Kemudian, Saturn pun akan menampilkan mode full Zoan yang dia miliki. Sebab, bentuk sebelumnya yang Saturn perlihatkan adalah mode Awakening. Dalam mode full Zoan, Saturn berubah secara total menjadi Ushi Oni dan ukuran tubuhnya sekitar 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Namun, Luffy juga memperlihatkan teknik baru dari Gear 5. Teknik tersebut adalah merubah tubuhnya menjadi besar, tapi memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Dengan bentuk tubuh yang sama-sama besar, Luffy dan Sang Gorosei itu akan saling serang dan menimbulkan guncangan hebat. Setelah itu, Saturn pun akan kembali ke mode Awakening, sebab mode Full Zoan terlalu menguras banyak tenaga, dan juga mode Awakening adalah mode yang paling efektif untuk dipakai dalam kondisi di Pulau Egghead. Dalam pertarungan tersebut, akan ada momen di mana Luffy dan Zoro menggunakan teknik gabungan. Luffy melancarkan pukulan yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari White Star Gun. White Star Gun digunakan untuk mengalahkan Kizaru, sedangkan untuk menyerang Gorosei Saturn ini, Luffy akan menggunakan dual White Star Gun, di mana dia akan menggunakan 2 tinju dalam melancarkan serangan tersebut. Sedangkan Zoro, dia akan melancarkan tebasan kuat yang memiliki daya hancur besar. Tebasan itu pun akan memunculkan visual naga. Mengapa muncul visual naga? Sepertinya karena Zoro terinspirasi dari teknik Ki. Seperti yang kita tahu, King memiliki serangan api berbentuk naga. Tinju Luffy dan tebasan Zoro pun akan dilancarkan secara bersamaan. Saturn mencoba menangkis serangan gabungan itu, tapi serangan tersebut terlalu kuat sehingga pertahanan Saturn pun menjadi tertembus. Gorosei itu mengalami cedera yang cukup parah akibat serangan gabungan dari Luffy dan Zoro. Meski begitu, tapi sepertinya Saturn belum kalah. Butuh usaha lebih untuk menumbangkan seorang Gorosei. Dia akan kembali bertarung dan memakai lebih banyak teknik yang kuat. Kekacauan di Pulau Egghead pun masih akan berjalan. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1101. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.